Jakabaya, pemilik ajian Rawa Ronteng. Ketika usia Jakabaya masih sekitar berumur 13 tahun, di usianya yang masih sangat muda itulah Jakabaya untuk pertama kalinya menghabisi nyawa seseorang yang menjadi kaki tangan atau mata-mata pihak penjajah. Semua itu berawal dari meninggal dunianya kedua orang tua Jakabaya yang kala itu adalah orang yang ditakuti pihak penjajah beserta antek-anteknya. Ayah dari Jakabaya adalah seorang kepala kampung yang sangat berani melindungi warga desanya dari orang-orang yang datang untuk menarik pajak. Orang-orang berperangai kasar itu datang hampir setiap 3 bulan sekali untuk meminta sebagian hasil bumi yang didapat warga kampung tempat Jakabaya tinggal. Karena selalu menentang apa yang sudah diminta oleh pihak penjajah melalui antek-anteknya yang merupakan orang pribumi, akhirnya ayah dari Jakabaya harus terbunuh di rumahnya sendiri setelah beberapa peluru bersarang di tubuhnya. Setelah itu, tubuhnya diseret lalu digantung di sebuah pohon yang ada di depan rumahnya. Jakabaya yang mengetahui kematian tragis ayahnya pun terus mengingat 3 orang yang telah menjadi dalang dari eksekusi kematian ayahnya. Hari itu, Jakabaya berusaha melarikan diri setelah dapat menghabisi seorang kaki tangan penjajah yang bernama Saman. Yang mana Saman juga ikut ambil bagian dalam proses kematian ayah dari Jakabaya sendiri. Puluhan peluru yang melesat ke arah tubuh Jakabaya pun dapat dihindarinya dalam pelarian itu. Tapi karena banyaknya tentara Belanda dan juga orang-orang pribumi yang mengejarnya, akhirnya Jakabaya pun terdesak di tepi sebuah jurang yang cukup dalam. Hanya ada 2 pilihan saat itu: menyerah dan harus mati sia-sia, atau melompat ke dasar jurang yang mungkin masih bisa mendapatkan kesempatan hidup, walau kemungkinan itu sangat tipis sekali. Karena didorong rasa bencinya terhadap para tentara Belanda dan juga orang-orang yang menjadi kaki tangan penjajah kala itu, akhirnya Jakabaya pun memilih untuk melompat ke dalam jurang yang di bawahnya terdapat semak belukar dan bebatuan cadas. Tapi rupanya hari itu bukanlah hari di mana kematian akan menjemput Jakabaya. Keberuntungan pun masih berpihak kepadanya yang dengan teguh masih menginginkan membalas dendam tentang apa yang telah menimpa kedua orang tuanya. Keberuntungan Jakabaya kala itu tidak lepas dari peran Ki Sakareja yang dengan insting tajamnya mampu mengetahui jika ada seorang pemuda yang akan dibunuh oleh pasukan Belanda saat itu. Karena dapat mengetahui apa yang akan terjadi sebelum sesuatu itu terjadi, Ki Saka pun lalu menyambar tubuh Jakabaya sebelum tubuh pemuda itu membentur bebatuan cadas yang ada di bawah jurang tersebut. "Apa yang membuatmu diburu oleh banyak orang itu, nak?" tanya sosok Ki Saka yang telah berhasil menyelamatkan hidup Jakabaya. "Maaf Ki, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan nyawa saya," balas Jakabaya sambil menundukkan wajahnya. Saya telah membunuh orang yang menjadi antek-antek penjajah, Ki. Karena orang itu telah menyiksa ayah saya hingga akhirnya ayah saya meninggal dunia, Ki," Imbu Jakabaya menjelaskan. "Dan mungkin sekarang mereka akan terus mencarimu, nak. Mungkin dalam beberapa hari nanti akan ada orang yang datang ke gubuk tuaku ini untuk mencari keberadaanmu," balas Ki Saka sambil mengelus-ngelus jenggot panjangnya. "Kalau begitu, saya akan secepatnya pergi dari sini, Ki. Saya tidak mau merepotkan Ki Saka," balas Jakabaya dengan mantap. "Pergi tanpa bekal sama saja dengan menjemput ajal, nak. Sebaiknya kau tetaplah di sini, karena aku akan mewariskan ilmu-ilmu kebatinan dan juga ilmu kanuragan, yang mana
nantinya dapat kau gunakan untuk membantu mengusir para penjajah dari tanah pertiwi ini. Ujar Kisaka yang merasa yakin dengan Jakabaya kala itu. Beberapa hari pun berlalu. Apa yang dikhawatirkan oleh Kisaka pun terjadi. Ya, 3 orang berpakaian serba hitam datang ke gubuk tua milik Kisaka sambil mengacak-acak barang-barang yang ada di luar rumah kecil yang beratapkan jerami tersebut. "Hei, siapapun yang ada di dalam keluar, atau kami bakar gubuk ini," ujar salah satu lelaki berkumis tebal sambil menggenggam sebilah golok tajam bergagang kepala harimau itu. Tidak lama kemudian, Kisaka pun membuka pintu kayu rumahnya dan keluar untuk menemui 3 orang jawara yang memang kedatangannya sudah ditunggu sebelumnya oleh Kisaka. "Apa yang kalian cari? Tidak ada di sini. Jasad dari orang yang melompat ke dasar jurang itu telah menjadi mangsa binatang buas yang ada di sekitaran sini," ujar Kisaka dengan tenang. "Alah, bicara apa kakek tua? Apa kamu bermaksud membuat kami takut? Dengan apa yang kamu katakan tadi?" balas lelaki berkumis tebal itu. "Pergilah pendekar. Aku sedang tidak berhasrat bertarung untuk hari ini," balas Kisaka yang sama sekali tidak terlihat takut menghadapi 3 lelaki bertubuh tegap yang masing-masing memegang golok tajam tersebut. "Ya kalau begitu kami saja yang akan langsung membunuhmu orang tua," seru lelaki berkumis tebal tadi sambil langsung melompat dan menyerang Kisaka. Entah apa yang ada dalam benak Kisaka kala itu ketika golok tajam dari pria berkumis tebal tadi akan menebas batang layarnya. Kisaka sama sekali tidak bergerak, tidak menghindar ataupun menangkis pukulan lawan, hingga akhirnya darah pun keluar dari leher Kisaka yang sudah tanpa kepala saat itu. "Mampus!" "Hahaha," ujar lelaki berkumis tebal itu. Ia pun terlihat kembali menyarungkan golok yang digenggamnya ke dalam warangka yang ada di bagian pinggangnya. Tapi tidak lama kemudian, kepala Kisaka yang sudah tergeletak di atas tanah pun itu tiba-tiba saja membuka kedua matanya dan langsung tertawa hingga membuat 3 orang pendekar itu mundur beberapa langkah karena mulai merasa tidak aman. "Rawa rontek," ujar salah satu dari 3 orang tersebut. Tidak ingin lawannya menghimpun kekuatan, lelaki berkumis tebal yang baru saja menyarungkan goloknya tadi pun langsung menerjang tubuh Kisaka yang masih terlihat berdiri tegak walaupun kepalanya sudah berada di atas tanah. Lesakan dari tendangan lelaki berkumis tadi tepat mengarah ke dada Kisaka, tapi aneh, tubuh tanpa kepala itu seolah tidak bergeser sedikit pun dengan tendangan keras yang mengenai dengan telak tubuh bagian depannya itu. "Gawat, kita kudu ngangkat tubuh tuh orang tua tuh agar kagak bisa nginjek tanah lagi, man," ujar salah seorang pria yang kini mulai menghunus golok tajamnya itu seperti sudah memiliki strategi dalam bertarung. 3 lelaki bertubuh tegap dengan golok terhunus yang siap mencabik-cabik tubuh Kisaka. Mereka pun langsung mengurung tubuh tanpa kepala tersebut sambil terus mengayun-ayunkan golok yang ada di genggaman mereka masing-masing. Tapi walau tanpa kepala, tubuh Kisaka pun dengan lincah dapat menghindari serangan-serangan yang dilancarkan oleh 3 orang pendekar itu. Sementara itu, Jakabaya yang melihat tubuh Kisaka bertarung tanpa kepala berdecak kagum sambil terus mengawasi pertarungan tersebut dari dalam rumah Kisaka. Tubuh tanpa kepala milik Kisaka terlihat oleh Jakabaya mampu menandingi 3 orang bertubuh tegap yang usianya jauh lebih muda dibandingkan Kisaka sendiri. Tapi 3 orang yang mengenakan pakaian serba hitam itu terus saja menyerang dengan membabi buta hingga pada akhirnya tubuh Kisaka pun terdesak. Dan di saat itulah tubuh rentak Kisaka yang masih bersimbah darah terbang ke arah atas dengan satu hentakan kakinya. Tubuh tanpa kepala milik Kisaka itu mendarat sempurna di bagian atap rumahnya, dan tidak berselang lama kepala yang sebelumnya telah berpindah tempat mengawasi jalannya pertarungan itu tiba-tiba saja melesat ke arah atas dan kembali bersatu dengan tubuhnya secara sempurna.
dari arah dalam rumah Kisaka. Sebuah kotak kayu pun terlihat bergerak hebat dengan sendirinya, dan tidak lama kemudian dari dalam kotak tersebut muncullah sebilah golok yang bersinar merah dan langsung terbang melesat menyerang ketiga orang pendekar yang terlihat mulai ketakutan dengan sosok Kisaka. Golok sakti milik Kisaka tersebut melayang-layang dan mulai menyerang ketiganya dengan membabi buta. Bahkan beberapa sayatan mulai terlihat di tubuh ketiga pendekar tersebut. Sudah aku bilang, aku sedang tidak berhasrat untuk bertarung hari ini. Tapi kalian tetap memaksa, ujar Kisaka yang masih berdiri di atap rumahnya sambil tersenyum melihat ketiga orang pendekar yang tampak mulai kewalahan. Tidak ingin bermain-main lagi dengan musuh-musuhnya, Kisaka pun langsung menyambar golok liar yang terbang dan terus menyerang ketiga orang pendekar tadi. Dan bagaikan kilat yang menyambar, serangan-serangan dari Kisaka pun tidak dapat dihindari oleh musuh-musuhnya. Hanya dalam beberapa saat saja, Kisaka yang dengan kemampuan sesungguhnya akhirnya dapat menumbangkan tiga orang pendekar yang memang sedang mencari keberadaan Jakabaya. Keluarlah Jaka, bantu aku membuat lubang untuk menguburkan tikus-tikus yang menjadi antek-antek penjajah ini, ujar Kisaka yang sontak membuat Jakabaya terkejut. Di sebelah mana, Ki? Tanya Jakabaya dengan suara bergetar. Sebentar Jaka. Sepertinya manusia-manusia ini tidak layak dikubur. Sekarang kau cari kayu-kayu kering di sekitaran tempat ini. Tapi ingat, jangan sekali-kali kau masuk ke dalam hutan larangan yang ada di sekitaran tempat ini, Jaka, ujar Kisaka menjelaskan. Tidak lama kemudian, bau daging terbakar pun tercium hingga membuat Jakabaya merasa mual dan hampir saja memuntahkan isi perutnya. Kobaran api dari pembakaran mayat tiga orang pendekar itu pun terlihat semakin membesar, dan bersamaan dengan itu Kisaka pun melemparkan tiga bilah golok milik tiga orang pendekar yang telah dihabisi sendiri oleh Kisaka. Tiga golok itu akan menjadi satu dan akan diisi oleh tiga sukma manusia sakti yang nantinya akan mewarisi kesaktian dari golok yang nantinya akan aku wariskan kepadamu, Jaka, ujar Kisaka yang langsung pergi dari tempat pembakaran tiga tubuh pendekar itu. Beberapa hari kemudian, Kisaka pun memandikan Jakabaya dengan air yang dicampur bunga berwarna merah dan bunga berwarna putih. Kisaka mengatakan jika mulai hari itu Jakabaya resmi menjadi muridnya dan ia akan mewarisi seluruh ilmu yang dimiliki oleh Kisaka. Setelah selesai memandikan Jakabaya, Kisaka pun memberikannya 3 rapalan ilmu yang harus diingat sebelum Jakabaya melakukan ujian di dalam hutan larangan. Di dalam hutan tersebut ada makhluk-makhluk berbahaya yang harus kau taklukkan, Jaka. Ada harimau Jawa yang menjadi penguasa asli hutan tersebut. Lalu ada juga sosok Sengkala Ireng yang menjadi penguasa di alam gaib hutan itu, ujar Kisaka yang sontak membuat Jakabaya terkejut. Jadilah manusia berguna, kalahkan makhluk-makhluk itu, Jaka, imbuh Kisaka dengan mantap. Setelah beberapa hari menempa kembali 3 golok milik 3 orang pendekar yang telah dikalahkannya, Kisaka pun lalu memberikan sebilah golok tumpul tanpa gagang dan tanpa warangka itu kepada Jakabaya. Dan setelah hari berganti malam, Kisaka pun memerintahkan kepada Jakabaya untuk segera masuk ke dalam hutan larangan yang menurut Kisaka sendiri, hutan tersebut adalah hutan wingit yang akan bisa membinasakan siapa saja yang berani masuk ke dalamnya. Tanpa sedikit pun membantah apa yang sudah diperintahkan sang guru kepadanya, Jakabaya pun segera berangkat dan mulai masuk ke dalam hutan larangan. Dengan berbekal golok yang terlihat seperti benda aneh, serta air putih di dalam wadah bambu dan juga kantong kain berisikan benda keramat yang tidak boleh dibuka itu,
Jakabaya pun mulai melangkahkan kakinya masuk ke dalam hutan larangan dengan niat serta hati yang mantap. Baru beberapa lama, Jakabaya melangkahkan kakinya masuk ke dalam hutan larangan. Tiba-tiba saja, udara di dalam hutan itu pun berubah menjadi sangat dingin. Entah apa yang terjadi saat itu, tapi sepertinya Jakabaya tidak dapat bertahan dengan dinginnya udara malam di tempat itu. Tubuh Jakabaya yang mulai menggigil pun perlahan kembali berjalan ke arah depan di jalan setapak yang menurut pandangan matanya bergelombang kala itu. Hingga akhirnya Jakabaya pun tidak lagi bisa melihat ada jalan di hadapannya karena mulai diselimuti rasa takut. Jakabaya pun langsung membuka golok pemberian dari Kisaka yang dibungkusnya dengan kain hitam. Dan tiba-tiba saja golok yang baru saja diletakkannya di atas tanah itu pun melayang dengan sendirinya, seolah-olah sedang menyerang musuh yang tidak terlihat oleh mata Jakabaya. Mengetahui golok miliknya terus melayang-layang di udara, Jakabaya pun mulai membacakan rapalan-rapalan yang sebelumnya telah diberikan Kisaka padanya. Dan dengan seketika, tubuh Jakabaya pun mulai terasa hangat, seolah seperti dialiri oleh energi besar yang masuk ke tubuhnya. Setelah dapat menguasai tubuhnya, Jakabaya pun kembali berdiri dan mengedarkan pandangannya ke sekitar. Tapi aneh, hutan gelap yang hanya terdapat jalan setapak yang sudah kembali ditumbuhi semak belukar itu kini berubah menjadi sebuah padang rumput hijau dengan sebuah istana megah yang berdiri tidak jauh dari tempat Jakabaya berada. Setelah menyadari jika kini dirinya berada di alam gaib, Jakabaya pun lalu berucap dalam hatinya untuk memanggil golok yang belum sempurna miliknya itu. Setelah kembali merapal mantra aji, tiba-tiba saja Jakabaya melihat lesatan benda menuju ke arahnya dengan cepat. Tapi Jakabaya pun dengan cepat pula dapat menyambar golok miliknya yang sudah terlihat sempurna. Ya, golok dengan gagang berkepala burung itu terlihat sangat bagus dan sempurna di tangan Jakabaya. Tidak lama kemudian, di hadapannya pun muncul beberapa sosok makhluk gaib yang bertubuh besar dengan mata merah menyala mulai datang menghampiri Jakabaya. Kelima sosok makhluk gaib itu meminta Jakabaya untuk segera pergi meninggalkan daerah kekuasaan mereka saat itu juga. Kau sudah mendapatkan apa yang kau mau. Sekarang pergilah wahai manusia, ujar salah satu makhluk menyeramkan itu. Karena merasa sudah dapat menyempurnakan golok yang awalnya berbentuk aneh itu, Jakabaya pun mulai menjauh dari depan istana megah tempat para makhluk gaib penguasa hutan larangan itu berada. Dan tanpa disadarinya, Jakabaya pun kembali lagi berpindah alam dan masuk ke dalam gelapnya hutan larangan. Setelah memastikan bahwa dirinya kini sudah berada lagi di alam nyata, Jakabaya pun lebih waspada lagi dengan kemungkinan adanya serangan dari hewan buas yang memang masih banyak di sekitaran hutan tersebut. Setelah berjalan cukup jauh memasuki tengah hutan larangan, Jakabaya pun merasa sedang diawasi oleh sosok makhluk besar yang ada di sana. Dan tidak lama setelah itu, dari arah belakangnya, seekor harimau Jawa pun menerkam tubuh Jakabaya yang sama sekali tidak siap pada saat itu. Luka akibat cakar harimau pun mulai terasa panas dan perih di punggungnya. Karena tidak ingin mati sia-sia, Jakabaya pun lalu melompat dan menjauh dari arah harimau lapar tersebut. Pertarungan hidup mati pun seketika terjadi antara sosok harimau Jawa dengan Jakabaya. Dengan bilah golok tajamnya, Jakabaya pun dapat mengimbangi serangan-serangan dari harimau liar tersebut. Setelah beberapa lama berjibaku dengan sosok harimau yang memang menjadi penghuni hutan larangan tersebut, Jakabaya pun akhirnya mampu menikam sosok harimau yang besarnya seukuran sapi dewasa itu. Setelah dapat menumbangkan harimau Jawa jantan itu, Jakabaya pun mulai menguliti harimau yang sudah tidak bernyawa. Dan setelah mendapatkan apa yang dibutuhkannya, Jakabaya pun kembali keluar hutan dengan kulit, taring, serta beberapa kuku dari harimau Jawa yang telah berhasil ditumbangkannya. Sesampainya di depan gubuk yang menjadi tempat tinggal dari Kisaka, Jakabaya pun disambut oleh gurunya itu dengan penuh rasa bangga.
Kisaka tidak menyangka jika Jakabaya dapat menjalankan tugasnya dengan sangat cepat dan tanpa mendapati luka yang cukup parah. Setelah melihat hasil yang dibawa oleh Jakabaya, Kisaka pun kembali memandikan muridnya itu dengan air yang sudah dicampur oleh bunga berwarna merah dan juga putih. Sambil terus merapalkan mantra aji, Kisaka pun mulai menyirami tubuh Jakabaya yang mana terlihat terdapat beberapa luka gores dari cakar harimau hutan itu. Tapi yang membuat Jakabaya merasa heran adalah ketika air mulai membasahi tubuhnya, rasa sakit dan rasa perih akibat luka cakaran harimau itu pun menghilang begitu saja. Dan yang membuat Jakabaya benar-benar tidak habis pikir adalah luka yang didapatinya menutup sempurna dan sama sekali tidak meninggalkan bekas di kulitnya. Sedikit lagi, ilmu rawa rontekmu akan sempurna, Jaka. Gunakanlah ilmu itu untuk berbuat kebajikan. Jangan kau sakiti orang-orang lemah yang sudah tertindas oleh para penjajah di negeri ini, ujar Kisaka yang merasa bangga dengan muridnya tersebut. Baik, Ki. Aku akan menjalankan semua yang telah Kisaka amanatkan padaku, balas Jakabaya dengan sungguh-sungguh. Setelah itu, Jakabaya pun kembali berlatih beberapa ilmu bela diri tingkat tinggi dan ilmu-ilmu kanuragan lainnya yang dimiliki oleh Kisaka. Sebagai satu-satunya murid dari Kisaka, Jakabaya pun mendapatkan banyak sekali ilmu yang dimiliki oleh gurunya tersebut. Hingga akhirnya, entah kemana perginya Kisaka yang tiba-tiba saja menghilang dari gubuk yang sudah puluhan tahun ditempatinya itu. Sebelumnya, Kisaka berpesan jika Jakabaya harus menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara ini. Kisaka juga meminta kepada Jakabaya untuk terus berjuang membela orang-orang yang tertindas hingga ajal menjemputnya kelak. Setelah kepergian Kisaka yang tanpa berpamitan kepada Jakabaya itu, petualangannya pun akhirnya dimulai. Menurut Jakabaya yang kala itu tinggal di pesisir pantai, dia pun memulai petualangannya itu dengan mencoba mengusir penjajah di sebuah daerah yang memiliki gedung pemerintahan Belanda yang mana dijaga oleh banyak pasukan bersenjata api dan juga orang-orang asli pribumi daerah setempat. Tanpa strategi dan tanpa bantuan dari siapapun, Jakabaya yang merasa memiliki kemampuan cukup untuk melawan semua orang yang berada di sebuah rumah besar atau gedung besar tersebut mulai masuk dan menyerang siapapun yang berada di sana dengan cara membabi buta. Alhasil, lebih dari 30 orang pun menjadi korban keganasan serangan Jakabaya malam itu. Dan sejak saat itu, sosok lelaki misterius yang dapat menghabisi orang-orang Belanda serta para antek-anteknya itu pun mulai menjadi sosok yang sangat ditakuti kala itu. Tapi tujuan Jakabaya yang sebenarnya adalah mencari dua orang yang menjadi dalang kematian ayahnya. Hingga suatu saat, Jakabaya pun dapat bertemu langsung dengan dua orang centeng yang waktu itu telah diangkat menjadi mandor oleh pemerintahan daerah Belanda. Pertarungan antara Jakabaya dan mandor yang menjadi penyebab kematian dari ayahnya itu pun tak terelakkan lagi. Ya, malam itu Jakabaya dengan mudah dapat mengalahkan sang mandor. Ia pun lalu memintanya untuk mengantarkan Jakabaya kepada salah satu orang yang waktu itu ikut menyeret tubuh ayahnya yang sudah tidak bernyawa. Singkat cerita, dua orang yang menjadi incaran Jakabaya itu pun telah dapat dihabisinya dan sejak saat itu sosok Jakabaya pun semakin terkenal hingga menjadi buruan dari pihak penjajah dengan hadiah besar bagi siapa saja yang dapat membunuhnya. Karena sudah terkenal memiliki ilmu kebal, para pemburu hadiah pun mulai mencoba berbagai macam cara untuk dapat menghabisi nyawa Jakabaya. Ilmu-ilmu hitam pun mulai menyerang Jakabaya, baik secara langsung maupun secara sembunyi-sembunyi. Tapi sosok Jakabaya yang selalu berpindah-pindah tempat membuat dukun-dukun ilmu hitam itu kesulitan untuk melumpuhkannya. Hingga suatu ketika, Jakabaya pun sampai di rumah seorang perempuan muda yang bernama
Nyai Kenanga. Sosok Nyai Kenanga yang terlihat hidup berkecukupan tanpa takut adanya orang-orang dari pihak penjajah mengganggunya pun menarik perhatian Jakabaya untuk tahu lebih dalam tentang siapa sebenarnya sosok perempuan cantik tersebut. Tapi rupanya hal itu menjadi awal petaka bagi Jakabaya, yang mana hal itu akan membahayakan dirinya di kemudian hari. Waktu itu, Jakabaya yang tanpa sengaja melihat Nyai Kenanga di atas kereta kudanya merasakan ada sebuah getaran aneh di hatinya. Ya, Jakabaya yang baru pertama kali merasakan ada rasa ketertarikan dengan lawan jenisnya itu pun mulai mengikuti sosok Nyai Kenanga hingga sampai di rumahnya yang terlihat sangat mewah. Rumah perempuan muda yang cukup kaya raya itu terasa aneh di mata Jakabaya. Tapi karena Jakabaya yang terlebih dahulu merasa sangat tertarik dengan kecantikan Nyai Kenanga, dia pun tidak lagi memperdulikan apa yang sebenarnya terjadi. Mata batin Jakabaya yang terbilang cukup tajam tidak mampu lagi melihat siapa sosok Nyai Kenanga yang sesungguhnya. "Masuk saja, Kang. Buat apa coba berdiri di situ?" ujar Nyai Kenanga yang membuat Jakabaya terheran-heran. Tanpa menjawab apa yang sudah dikatakan oleh sosok Nyai Kenanga itu, Jakabaya pun lalu berjalan memasuki pekarangan rumah perempuan yang telah membuat Jakabaya jatuh hati. Sosok Nyai Kenanga yang terlihat sangat cantik itu pun telah menunggu Jakabaya di beranda rumahnya. Setelah mempersilahkan Jakabaya untuk duduk, Nyai Kenanga pun lalu masuk ke dalam rumahnya untuk mengambilkan air minum serta beberapa hidangan untuk Jakabaya. "Ayo Kang, dimakan. Tidak usah kau khawatirkan orang-orang yang sedang mencari-carimu. Kau aman saat ini karena kau sudah berada di rumahku," ujar Nyai Kenanga sambil tersenyum manis yang membuat hati Jakabaya berbunga-bunga. Dan ketika Jakabaya hendak mengambil minuman di gelas yang telah disajikan oleh Nyai Kenanga, tiba-tiba saja golok yang ada di pinggangnya itu bergetar seolah-olah memberi peringatan kepada Jakabaya untuk tidak meminum ataupun memakan makanan yang tersaji di hadapannya itu. Selain itu, tiba-tiba saja tubuh Jakabaya menjadi panas seolah seperti terbakar ketika Nyai Kenanga terlihat menatap tajam ke arah Jakabaya sambil mulutnya berkomat kamit membacakan sesuatu. "Ah, sial, ternyata ini adalah perangkap," bisik Jakabaya dalam hatinya. Karena Jakabaya juga memiliki ilmu kebatinan yang cukup tinggi, Jakabaya pun mulai melakukan perlawanan terhadap sosok Nyai Kenanga yang kini mulai berjalan mundur untuk menjauhi Jakabaya lalu masuk ke dalam rumah besarnya. Tak lama berselang, tiba-tiba saja muncul dua sosok makhluk gaib yang sangat menyeramkan dari dalam rumah Nyai Kenanga. Dua sosok makhluk berbulu hitam serta memiliki taring yang sangat panjang itu langsung menghardik Jakabaya hingga meja bundar yang ada di hadapannya pun hancur. Jakabaya yang sudah kembali sadar sepenuhnya mulai menghunus golok bergagang kepala burung itu lalu ia melesat menyerang kedua makhluk gaib tersebut. Pertarungan seimbang pun terjadi di malam yang gelap yang hanya disinari oleh sinar bulan yang temaram. Adu kesaktian pun terjadi hingga salah satu sosok makhluk menyeramkan yang entah siapa pemiliknya itu jatuh tersungkur dan berubah menjadi kepulan asap hitam. Melihat kawannya telah musnah, makhluk yang tampak sama itu pun perlahan mundur dari hadapan Jakabaya. Tapi sayang, sosok Nyai Kenanga memaksa makhluk menyeramkan tadi untuk kembali menyerang Jakabaya. Dan hasilnya, sosok makhluk gaib tersebut harus menyusul kawannya menjadi kepulan asap hitam setelah golok tajam milik Jakabaya berhasil menebas tubuhnya. "Ternyata kau bukan manusia sembarangan, Kang. Jangan kau sia-siakan ilmu yang kau miliki itu. Ayo, ikut bersamaku," ujar Nyai Kenanga yang di sini kembali berusaha merayu Jakabaya. Tapi belum sempat Jakabaya menjawab apa yang telah disampaikan oleh Nyai Kenanga, tiba-tiba saja dari arah belakangnya muncul energi panas yang datang ke arahnya dengan sangat cepat. Jakabaya pun melompat hingga menembus genting rumah Nyai Kenanga, dan saat itulah Jakabaya baru menyadari
jika dirinya kini telah dikepung oleh puluhan tentara penjajah yang bersenjatakan lengkap. Puluhan peluru pun terlihat mulai berterbangan ke arah tubuh Jakabaya yang berdiri dengan sangat terbuka di atas rumah Nyai Kenanga. Dan sialnya, Jakabaya yang kala itu tidak berdiri di atas tanah pun harus merasakan sakitnya tertembus oleh puluhan peluru panas hingga tubuhnya pun terjungkal ke arah samping rumah Nyai Kenanga. Melihat Jakabaya terjun bebas dari atas genting, beberapa orang pun segera berlarian ke arah tempat Jakabaya tersungkur. Tapi sial, orang-orang yang ingin memastikan kematian dari Jakabaya pun harus kecewa ketika mereka melihat sosok pemuda gagah tersebut kini sudah berdiri tegak dengan golok di tangan yang siap menebas tubuh mereka. Ya, ilmu rawa rontek yang dimiliki oleh Jakabaya pun menyelamatkan nyawanya ketika ia terjatuh dari atas genting dan tersungkur menyentuh tanah. Karena ilmu yang dimilikinya sudah diketahui oleh musuh-musuhnya, Jakabaya pun mau tak mau harus menghabisi seluruh orang yang ikut menyerangnya malam itu. Tapi sial, ada beberapa orang yang berhasil melarikan diri termasuk Nyai Kenanga itu sendiri. Dan sejak saat itulah Jakabaya pun mulai berhati-hati dengan orang-orang yang ia temui karena saat itu sudah banyak yang tahu tentang ilmu-ilmu yang dimilikinya, terutama ilmu rawa rontek. Tidak ingin perjuangannya terhenti, Jakabaya pun lalu melanjutkan perjalanannya menuju ke daerah yang jauh dari pesisir pantai. Dia mulai berkelana untuk mencari orang-orang yang memiliki pemahaman yang sama untuk nantinya kemudian diajak berjuang bersama mengusir penjajah dari bumi pertiwi. Dan apa yang diinginkan Jakabaya pun akhirnya didapati. Saat itu, Jakabaya pun bertemu dengan seorang pendekar yang memiliki tujuan sama. Dan saat itu, Jakabaya pun bertemu dengan seorang pendekar yang memiliki tujuan sama dengannya. Pendekar yang terlihat sedikit lebih tua darinya itu bernama Tirta Mulia, yang mana merupakan keturunan dari seorang adipati yang memilih untuk menjalin kerjasama dengan pihak penjajah. Karena merasa tidak sefaham dengan sang ayah, Tirta Mulia pun akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumahnya dan memilih untuk mengembara sambil membantu orang-orang yang tertindas akibat kekejaman penjajah kala itu. Perjuangan Jakabaya dan Tirta Mulia pun mulai menjadi ancaman bagi para penjajah serta antek-anteknya. Hingga akhirnya dibuatlah sebuah sayembara yang berhadiah cukup besar untuk menangkap Jakabaya dan juga Tirta Mulia, hidup atau mati. Mengetahui kabar jika kepala mereka sudah dihargai cukup tinggi, Jakabaya dan Tirta Mulia pun semakin bersemangat untuk bisa menghancurkan pemerintahan yang ada di bawah kekuasaan pihak Belanda. Hingga akhirnya beberapa gedung pemerintahan serta rumah milik pejabat-pejabat Belanda pun menjadi korban dari ganasnya perjuangan dua harimau Jawa tersebut. Ya, dua harimau Jawa. Itulah julukan yang sudah diberikan oleh masyarakat setempat pun sempat disalahgunakan oleh orang-orang yang berniat mengambil keuntungan pribadi. Hingga akhirnya Jakabaya dan juga Tirta Mulia dapat menghabisi orang-orang pribumi yang sudah menjadi pengkhianat bangsa serta orang-orang yang memanfaatkan nama besarnya untuk memeras warga di daerah sekitar. Karena sepak terjangnya sudah tidak dapat dibendung lagi oleh pihak penjajah, akhirnya pihak penjajah pun mulai mengadu domba Jakabaya dan juga Tirta Mulia. Dua orang sahabat itu harus berpisah karena mereka sama-sama mencintai sosok gadis desa yang bernama Haryati. Sosok gadis berparas cantik itu mulai merayu Jakabaya dan juga Tirta Mulia. Karena keduanya yang telah dibutakan oleh cinta serta hawa nafsu dunia, akhirnya keduanya pun harus berselisih paham dan sempat melakukan pertarungan hidup dan mati. Tapi mengetahui jika Jakabaya memiliki ilmu yang lebih tinggi darinya, akhirnya Tirta Mulia pun mengalah lalu pergi meninggalkan Jakabaya yang kala itu lebih memilih sosok gadis cantik bernama Haryati. Tapi setelah ia tahu
Jika ternyata Haryati adalah anak dari antek-antek penjajah, Jakabaya pun mulai menyadari kesalahannya dan berusaha mencari Tirta Mulia. Hingga akhirnya Jakabaya pun dapat kembali bersatu dengan Tirta Mulia untuk kembali menghancurkan musuh-musuh. Seiring berjalannya waktu, Tirta Mulia pun memperkenalkan 3 orang pemuda yang memiliki tujuan sama dengan mereka. Dan pada akhirnya bertambahlah pejuang-pejuang bangsa dari kalangan pendekar yang siap memporak-porandakan kuatnya pemerintahan Belanda pada zaman itu. Suatu hari, Jakabaya yang kala itu sedang bersama Tirta Mulia dan ketiga teman barunya sedang merencanakan penyerangan ke sebuah gedung pemerintahan Belanda yang mana menjadi pusat pelatihan para tentara muda Belanda di Jakarta. Pagi itu, Jakabaya, Tirta Mulia, dan ketiga temannya duduk di samping kedai milik warga sekitar. Tanpa merasa curiga sedikit pun terhadap Tirta Mulia dan juga ketiga temannya, Jakabaya pun duduk bersila di atas dipan bambu yang berada di samping kedai tersebut. Tapi sayangnya, hari itu adalah hari terakhir dari perjuangan Jakabaya. Jakabaya yang rupanya kala itu dikhianati oleh Tirta Mulia yang ternyata masih sangat menginginkan gadis pujaan hatinya yang bernama Haryati itu akhirnya harus meregang nyawa di tangan sahabatnya sendiri. Jakabaya yang lengah dan tidak menaruh curiga sedikit pun kepada Tirta Mulia itu harus meninggal dunia dengan kepala terpenggal dan terpisah dari tubuhnya. Tirta Mulia yang pernah hidup lama bersama dengan Jakabaya pun telah mengetahui segala bentuk kelemahan dan bahkan dari hari naas dari Jakabaya. Dan pada hari naas itulah Jakabaya pun terbunuh dengan cara kejam dalam sebuah pengkhianatan. Semoga ada hikmah di balik kisah dari Jakabaya semasa hidupnya tersebut. Jakabaya yang mengaku sebagai orang yang pernah berjuang membela tanah airnya itu mungkin adalah salah satu sosok pahlawan yang tidak dikenal. Dan kini sosok Jakabaya yang merupakan perwujudan dari bangsa jin itu mengaku telah memeluk agama Islam dan banyak belajar ilmu-ilmu agama dari sosok Bang Rudi. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Untung Prasetyo, selalu menarik yang nggak pernah gagal pokoknya Mas Untung ini. Dan ini adalah kisah dari Jakabaya sesuai dengan request dari teman-teman ya, untuk mengisahkan kembali Jakabaya di masa lalunya. Jadi buat teman-teman mungkin yang baru mendengar kisah ini, Jakabaya ini adalah sosok yang bertemu dengan Bang Rudi di awal kisah Bang Rudi. Ini kisah awal Bang Rudi ya. Sosok Jakabaya ini datang menemui Bang Rudi yang mana sosok Jakabaya ini minta untuk disempurnakan karena dia itu tidak mati karena dia ini adalah pemilik ajian Rawa Rontek yang mana dibunuh oleh temannya seperti dalam kisah ini. Jadi buat teman-teman mungkin yang belum dengar kisah awalnya bisa dengar judulnya Kisah Pemilik Ilmu Rawa Rontek. Disitulah awal pertemuan antara Bang Rudi dengan sosok Jakabaya. Jadi luar biasa sekali ya. Sosok Jakabaya ini jadi adalah seorang pahlawan ya. Pahlawan yang memang banyak sekali ya di zaman dulu, di zaman penjajahan, pahlawan-pahlawan yang tidak dikenal. Dan karena didorong rasa dendam, sebenarnya begini sih. Pasti orang-orang akan berpikir, kenapa sih kalau memang banyak orang sakti, kenapa Indonesia harusnya bisa dengan mudah dong mengalahkan penjajah? Nggak kayak gitu juga konsepnya, karena seperti yang dikisahkan di dalam kisah tadi, Jakabaya karena hanya masih muda, yang pertama dia masih muda dan didorong dengan rasa dendam, merasa sudah sakti, akhirnya tanpa perhitungan, tanpa dengan perencanaan yang matang, sendirian mengobrak-abrik markas Belanda. Dan salah satu siasat penjajah pada zaman dulu itu adalah mengadu domba. Jadi kalau saya masih ingat pelajaran sejarah itu politik dividi et impera. Jadi politik adu domba. Di situ dibenturkan tuh antara sosok Jakabaya dengan Tirta Mulia. Dan sekali lagi, seperti biasa, laki-laki kelemahannya adalah di wanita. Harta tata wanita, 3 ini. Dan Jakabaya dan Tirta Mulia pecah gara-gara sosok wanita, yaitu Hartati ya. Yang mana dengan begitu teganya, Tirta Mulia bersama kedua temannya menghabisi Jakabaya karena dia sudah tahu kelemahan dari Jakabaya,
sudah tahu hari naasnya dihabisi. Jadi luar biasa sekali lagi. Dan mungkin kalau teman-teman ada yang nanya, kok bisa dapet sih kisah dari orang zaman dulu dari Jakabaya? Jadi kisah ini didapati oleh Mas Untung Prasetyo dari Bang Rudi, yang mana Bang Rudi berkomunikasi dengan Jakabaya secara langsung. Tapi kembali lagi, untuk percaya atau tidaknya kami kembalikan kepada teman-teman. Yang jelas kisahnya keren banget dan semoga bisa menghibur para teman-teman pecinta penikmat horor, lebih khususnya lagi kepada para subscriber Ilo Bercerita. Dan banyak sekali ya hikmah-hikmah baik yang bisa kita ambil dalam kisah barusan, dan kita buang saja yang buruk-buruknya. Di sini juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu setia hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu semangat berkarya di setiap harinya. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, silakan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Buat yang punya komentar lain ataupun punya pendapat lain atau hanya sekedar saling menyapa, silakan bisa tuliskan di kolom komentar. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung ternyata belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten kami selanjutnya yang kami upload untuk Ilo Bercerita. Kami upload setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah pribadi, dari kisah nyata, jadi pengalaman pribadi boleh. Pribadi itu bisa diri sendiri ataupun saudara atau teman-teman di sekitaran ya. Silakan apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, bisa dikirimkan ke nomor telepon yang ada di bawah sini, dan bebas dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk audio boleh, senyamannya teman-teman aja. Untuk yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan, harap bersabar ya. Karena memang harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Dan sekali lagi buat Mas Untung Prasetyo, ditunggu lagi nih kisah-kisah selanjutnya nih. Sudiro tuh banyak yang nunggu, sama Bang Pian juga. Bang Pian banyak yang nunggu, dia banyak yang kangen nih sama logat Betawinya Bang Pian, Mas Untung ya. Dan di akhir kata, saya Ilo ingin mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.